dami na siya debata mata do siya anak na Tuhan Jesus Kristus tuhatay. Amen. Shalom. Tapi parhorasan manugot marihita damang dainang dengan na hinahulungan jalan na pinasupaso dito hata Jesus Kristus. Taga lumabarita na uli di bagasan partikienon imahata ni debata na tarsurat may di buku di Yesaya 65 ayat 25. Yesaya pasal 65 ayat 25. Demikian kebenaran firman Tuhan. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku buruk di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan, saudara yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada mulanya, dalam penciptaan langit dan bumi yang pertama ini, semua makhluk hidup bisa hidup dengan damai satu dengan yang lainnya. Kita bisa melihat bagaimana binatang-binatang datang kepada Adam untuk diberikan nama oleh Adam dalam Kejadian 2 ayat 19. Pada waktu itu, sangat mungkin binatang buas juga datang seperti singa ataupun harimau, bersama-sama dengan binatang jinak seperti domba ataupun rusa. Pada waktu itu, tidak tertulis bahwa binatang-binatang tersebut saling memakan. Manusia, yaitu Adam, juga tidak takut dengan binatang buas dan juga tidak memakan binatang jinak. Namun semua berubah ketika Adam jatuh dalam dosa, di mana Tuhan akhirnya memberikan baju dari kulit binatang kepada Adam dan Hawa, yang artinya ada pembunuhan pertama kali terhadap binatang dalam Kejadian 3 ayat 21. Namun, di langit dan di bumi yang baru, maka segala sesuatunya akan dikembalikan Tuhan ke rancangannya yang semula, yaitu yang sempurna. Akan ada suatu tatanan Tuhan di mana serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami, dan ular akan memakan debu. Jika hubungan antara binatang saja bisa begitu damai, maka tentu hubungan antar manusia juga akan sempurna. Tidak akan ada lagi yang berlaku jahat atau busuk di langit dan bumi yang baru, karena kekudusan Tuhan akan melingkupi semuanya. Ketika kekudusan Tuhan melingkupi semuanya, terjadilah yang namanya kedamaian. Saudara yang kekasih dan yang diberkati oleh Yesus Kristus, apa yang kita pikirkan ketika mendengar kata damai? Apa kita asing mendengar kata itu? Karena kita merasa hidup kita baik-baik saja, tanpa konflik, dan merasa tidak ada apa-apa saat ini? Saya tidak cukup yakin kita sungguh diliputi kedamaian saat ini. Perdamaian bukan soal omongan saja. Ini bukan hanya ketika orang tua melerai kedua anaknya bertengkar dengan menyuruhnya berdamai, atau ketika kita berdamai dengan jalan raya dengan menyelipkan uang 50.000 kepada polisi yang menilang kita. Perdamaian juga adalah soal apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa tindakan kita. Itu semua menunjukkan apa damai menguasai hati dan pikiran juga hidup kita. Saudara yang kekasih, bangsa Israel yang selama 70 tahun dibuang di Babel, kehilangan rasa damai ketika mereka dipenjara sebagai budak. Karena itu, bagi mereka damai adalah soal lepas dan bebas secara sebenarnya. Merdeka dari tanah jajahan, sampai sekarang impian mereka adalah menduduki tanah perjanjian dan membangun surga di bumi sebagai wilayah kekuasaan mereka. Itulah hasrat mereka. Punya Yerusalem, punya Gaza, punya semuanya. Tapi Allah tidak berpikir hal yang sama ketika memandang surga dan tanah perjanjian. Langit dan bumi yang baru seperti yang dinubuatkan Nabi Yesaya adalah sebuah tempat di mana manusia diselamatkan. Dalam nubuatannya, Yesaya menyampaikan bahwa keselamatan Israel bukan hanya pada kepulangan dan pembebasan mereka dari status sebagai budak bangsa lain, tetapi mereka juga akan dipelihara dan dicukupi. Apa yang mereka perjuangkan akan mereka dapatkan. Umur panjang akan menjadi milik mereka, dan mereka akan hidup menikmati semua hasil pekerjaan mereka. Coba bandingkan dengan keadaan manusia saat ini. Apakah manusia sekarang puas dengan hidupnya? Kebanyakan tidak. Saudara yang kekasih,
Karena itu, perdamaian susah terjadi. Mereka yang kaya ingin lebih kaya, mereka yang sudah punya ingin punya lebih banyak. Karena itu mereka menghalalkan segala cara untuk memuaskan diri mereka dengan kenikmatan hidup. Tapi nyatanya seperti pengkhotbah katakan, bukan kemudian dengan punya uang yang banyak orang tidak luput dari masalah. Tidak lantas mereka mendapat berkat menjadi keluarga yang bahagia, rukun, dan damai. Hati dan hidup kita juga akan merasakan damai ketika kita dekat dengan Allah dan yakin dengan apa yang Tuhan kerjakan dan beri bagi kita. Yesaya berkata, perdamaian dalam Tuhan akan terjadi karena Tuhan akan mendengarkan doa umatnya dan menjawab bahkan sebelum mereka memintanya. Semua itu gambaran bahwa orang yang bisa menikmati perdamaian Allah, orang yang dekat dengan Tuhan. Kebaktian-kebaktian kita adalah undangan untuk berdamai. Nyanyian kita adalah undangan untuk berdamai. Pesan firman Tuhan adalah undangan untuk berdamai. Damai adalah kasih karunia Tuhan. Tapi seperti hujan, kita harus membuka tangan kita untuk menerimanya. Jika hati dan tangan kita tertutup, kita tidak akan membiarkan perdamaian masuk dalam hati kita. Perdamaian itu karya Allah. Karenanya jika memang kita menginginkan perdamaian hadir dalam keluarga dan hidup kita, kita perlu membuka diri pada kehadiran Allah. Kadang kehadiran itu seperti lada yang ditaburkan di depan hidung kita, membuat kita yang mau berbuat jahat sadar dan berhenti dari pola pikir yang jahat. Membuat kita berpikir ulang untuk mengabaikannya. Dan melatih kita untuk bersabar dan mengampuni. Perdamaian membuat kita tetap mau salaman meski bukan kita yang disalami lebih dahulu. Perdamaian membuat kita tidak tertutup atau menutup pintu hati kita untuk orang lain yang sudah berbuat jahat kepada kita. Perdamaian membuat kita bisa menghormati orang lain yang karakternya mungkin agak ajaib dalam hidup kita. Di sanalah Allah hadir dan mengupayakan damai sejahtera terwujud. Saudaraku yang kekasih, untuk itulah mari kita upayakan suasana yang penuh dengan perdamaian. Karena Yesus datang bukan untuk memuaskan keinginan kita, melainkan agar semua orang melepaskan egonya dan merendahkan hati demi terciptanya hidup bersama yang damai. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati kamu. Amin.